Selamat sore saudara, Anda menyaksikan Kompas Update, saya Maido Pelfrina. Puluhan rumah yang berada di sekitar kawasan Pantai Kamali, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, dibongkar petugas Satpol PP. Rumah warga dibongkar karena menempati tanah yang berada di area ruang terbuka hijau. Satpol PP Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara membongkar puluhan rumah yang berada di sekitar kawasan Pantai Kamali pada Selasa siang. Rumah warga dibongkar karena menempati tanah yang berada di area ruang terbuka hijau. Tidak ada perlawanan yang dilakukan warga karena warga yang bermukim di sekitar tidak memiliki izin tinggal. Sebelum dilakukan pembongkaran, Dinas Tata Ruang Kota Bau-Bau dan Kelurahan Wale telah memberikan surat teguran agar rumah dibongkar sendiri dan hingga surat teguran ketiga kalinya bangunan masih ada. Demikian Kompas Update, saudara. Informasi terkini lainnya akan hadir dalam program Kompas Petang sesaat lagi. Saya Maido Pelfrina, sampai jumpa. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. DFB Pokal 2023-2024 babak 16 besar dimulai. Big Match. Di Roten Teufel FC Kaiserslautern yang dipimpin oleh sang kapten Jan Zimmer bersiap meredam langkah FC Nuremberg yang kini sedang on fire. Selasa 5 Desember pukul 11.45 malam. Live. Rusia Mönchengladbach harus berjuang di depan para supporternya untuk mewaspadai ancaman VfL Wolfsburg dengan taktik jitu Niko Kovac. Rabu 6 Desember pukul 9.03 dini hari. Live di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. Korban meninggal erupsi Gunung Marapi menjadi 13 orang. BNPB menyebut perlu ada evaluasi terkait 75 pendaki. Mengapa bisa diberi izin? Sehari diperiksa polisi sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Firly Bahuri hari ini kembali diperiksa Dewan Pengawas KPK. Budayawan Butet Kartarjasa diduga mendapatkan intimidasi dari polisi saat menggelar pertunjukan di Taman Ismail Marzuki. Jangan lewatkan perbincangan kami dengan Butet dalam dialog utama Kompas Petang. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya, Cynthia Rompas dan Rahmat Ibrahim. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama akan disampaikan Ibrahim. Silakan. Terima kasih Cynthia. Saudara, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR Jakarta. Aksi ini diwarnai bakar ban pada siang tadi. Delapan organisasi perangkat desa yang bernaung di bawah Desa Bersatu melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR pada siang tadi. Unjuk rasa ini sempat diwarnai pembakaran spanduk dan ban bekas yang dibawa massa di depan gedung DPR. APDESI menggelar demo menuntut revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Ada 4 tuntutan yang disampaikan, yakni masa jabatan kepala desa, kenaikan anggaran dana desa menjadi 5 miliar rupiah, status perangkat desa dan desa sebagai otoritas.
Selain 4 tuntutan tersebut, Abdesi pun meminta agar kepala desa memiliki otoritas sendiri untuk mengelola dana desa yang sampai saat ini masih dikelola pemerintah pusat. Dalam rangka menuntut revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 disahkan, karena kita tahu bahwa hari ini DPR RI sedang melaksanakan paripurna. Jadi jelas bahwa kami tidak akan meninggalkan tempat ini sampai mereka merespon dengan baik tuntutan kami hari ini. Tentang 1, masa jabatan, 2, kenaikan anggaran 5 miliar per desa, 3, status perangkat desa, 4 adalah rekognisi dan subsidiaritas desa. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima perwakilan massa dari perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Usai menemui perwakilan massa, DPR menyepakati akan membentuk kelompok kerja bersama Abdesi. Kelompok kerja 2 sebagai wadah untuk melakukan koordinasi atau membahas substansi terkait revisi Undang-Undang Desa. Semua akan kita jalankan bersama sambil mengikuti mekanisme tata tertib yang ada di DPR, kemudian juga berkoordinasi dengan eksekutif atau pemerintah terkait dengan hal-hal yang ingin dibicarakan, sekaligus menampung masukan ataupun aspirasi dari elemen-elemen lain, sehingga nanti hal yang bisa dihasilkan akan bermanfaat bukan hanya buat kepala desa, namun juga buat seluruh desa yang ada di seluruh Indonesia. Sorotan berikutnya, Saudara. Ketua nonaktif KPK Firly Bahuri jalani pemeriksaan perdana di Dewan Pengawas KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka. Pak Firly jadi Pak jam 10. Anggota Dewas KPK Albertina Ho bilang Dewas KPK tak punya kewenangan untuk merekomendasikan Firly dipecat atau diberhentikan tidak hormat dari jabatannya jika terbukti melanggar etik berat. Sesuai peraturan Dewas KPK, sanksi terberat yang bisa diberikan pada pelanggar etik kategori berat adalah rekomendasi untuk mengundurkan diri. Hari ini soal pemeriksaan. Setelah diperiksa ini nanti akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Dalam pemeriksaan pendahuluan itulah nanti Dewas akan berpendapat ini akan dilanjutkan ke persidangan atau bagaimana gitu. Sementara itu, usai jalani pemeriksaan Dewan Pengawas KPK, Ketua nonaktif KPK Firly Bahuri tak mau berikan keterangan. Firly keluar sekitar pukul 11:45 waktu Indonesia Barat setelah jalani pemeriksaan Dewas KPK sekitar 2 jam. Pemberhentian tidak hormat tidak ada diatur di Perdewas, ya. Dewas tidak punya wewenang untuk mengusulkan kepada Presiden. Di Perdewas itu sanksi yang paling berat itu diminta mengundurkan diri. Ya, nah, ya nanti kan masuk ke tahap pemeriksaan pendahuluan. Akan dilakukan hari ini langsung atau hari yang berbeda? Nanti kita lihat lah ya, nanti Dewas lihat ya. Nah. Persiapannya gimana Pak? Meski sudah nonaktif jabat Ketua KPK, namun Firly Bahuri tetap dapat pengawalan saat hadiri pemeriksaan Dewas KPK. Namun pengawalnya tak sebanyak saat hadiri pemeriksaan sebelumnya. Diduga terkait kasus pemerasan Firly terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, polisi hari ini menggeledah apartemen yang berada di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mobil penyidik yang tadi terlihat sempat memasuki kompleks apartemen. Belum ada keterangan dari polisi terkait penggeledahan ini. Sementara itu, Polda Metro Jaya kembali menjadwalkan pemeriksaan Firly Bahuri Rabu esok. Firly diperiksa untuk dimintai keterangan tambahan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan mentan. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim penyidik gabungan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan di Tipikor Bareskrim Polri. Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Subdit Tipikor telah memberikan surat panggilan dalam rangka
pemeriksaan atau pengambilan keterangan tambahan kepada saudara FB dengan kapasitas sebagai tersangka. Tepatnya untuk pemanggilan kemarin diperuntukkan pada saat hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait pemeriksaan dan penggeledahan apartemen Firly Bahuri, kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat petang Nanda, rekomendasi Dewas KPK dari hasil pemeriksaan Firly Haris seperti apa? Dan soal penggeledahan, bagaimana informasi yang Anda peroleh? Selamat petang Ibrahim dan juga saudara, kalau hasil dari pemeriksaan hari ini oleh Dewan Pengawas KPK kepada Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri yang pemeriksaannya berlangsung selama 2 jam hari ini, memang disampaikan oleh salah satu anggota Dewas KPK ini terkait dengan konfirmasi kembali perkara yang saat ini menjerat dirinya. Salah satunya adalah pembahasan terkait dengan pelanggaran kode etik di mana pertemuan Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kemudian apa-apa saja, kalau informasi yang kami dapat dari salah satu anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyebutkan bahwa tadi dalam beberapa isi materi yang disampaikan dan diajukan kepada Firly Bahuri ini terkait dengan pertemuan Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo, kemudian juga membahas terkait dengan sewa rumahnya Firly Bahuri yang berada di Kertanegara, kemudian juga konfirmasi Firly Bahuri atas keterangan-keterangan yang memang dirasa tidak sinkron antara keterangan dari Firly Bahuri dengan saksi-saksi lain yang sudah dimintai keterangannya oleh Dewan Pengawas KPK. Jadi artinya tadi ini sudah berlangsung dari kasus atau pelanggaran kode etik perkara yang berlangsung di Dewan Pengawas KPK yang saat ini memang tengah ditangani oleh Dewan Pengawas KPK atau Dewas KPK, karena kalau kita bisa mengingat di sini Ibrahim, tidak hanya Dewas KPK saja yang tengah mengusut kasus dugaan pelanggaran kode etik, di pihak kepolisian juga tengah mengusut kasus perkara pidana yang menjerat Firly Bahuri, yakni adanya pemerasan yang dilakukan Firly Bahuri, dugaan pemerasan Firly Bahuri kepada ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Jadi tadi kalau misalkan menurut penuturannya lebih dulu terkait dengan Dewas KPK, memang disampaikan sebelumnya oleh Syamsuddin Haris kembali, yang dimana kedua instansi ini memang saling berkoordinasi untuk menukar informasi. Artinya memang dari Dewan Pengawas KPK maupun dari pihak kepolisian ini sama-sama menukar informasi, baik yang perkara yang berjalan di masing-masing instansi yang setengah diselidiki masing-masing, namun kembali untuk Dewas KPK sendiri ini fokus hanya terkait dengan pelanggaran etik saja. Artinya nanti akan ditetapkan Dewas KPK apakah ini naik tahapnya ke sidang etik ataukah tidak. Tapi kalau tadi kami merujuk atau mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua Dewas KPK, Tumpah Katorangan Pangabean, bahwa nanti ini akan dilihat kembali keterangan-keterangan saksi ini apakah sudah cukup, alat bukti apakah sudah cukup, kemudian jika memang ini semua faktor sudah cukup, ini akan dinaikkan statusnya ke tahap sidang etik. Artinya ini masih akan melihat bahwa nanti dari hasil pemeriksaan saksi, salah satunya Firly Bahuri hari ini akan dilanjutkan ke pemeriksaan pendahuluan. Nanti seluruh anggota Dewas KPK ini akan dikumpulkan untuk menentukan arah kemana nanti perkara ini akan kemudian dijatuhkan kepada Firly Bahuri. Sanksi-sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada Firly Bahuri? Karena kalau kita bisa mengingat ada beberapa kategori di Dewas KPK, sanksi ringan, sedang maupun juga berat. Tadi disampaikan juga oleh anggota Dewas KPK Albertina Ho, sanksi paling beratnya adalah rekomendasi pengunduran diri yang disampaikan kepada Firly Bahuri. Nanda. Kemudian kalau kita bergeser ke perkara di Polda Metro Jaya, Ibrahim, bahwa besok rencananya Firly Bahuri ini akan kembali diperiksa dengan kapasitasnya sebagai tersangka. Kalau kita bisa mengingat setelah Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November lalu oleh Polda Metro Jaya, ia akan kembali diperiksa ini kedua kalinya besok sekitar pukul 10 pagi di Barreskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan atau keterangan kembali oleh pihak kepolisian. Ibrahim. Baik, terima kasih Nanda Aprilia untuk laporan Anda langsung dari Gedung KPK di Jakarta. Saudara, tim SAR gabungan kembali menemukan 8 pendaki yang menjadi korban erupsi Gunung Merapi dalam kondisi meninggal dunia. This is my way. Cobain deh. Hari-hariku
bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. This is my way. Cobain deh. Saudara, tim SAR gabungan kembali menemukan 8 pendaki yang menjadi korban erosi Gunung Merapi dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah para korban sudah dibawa ke titik aman untuk selanjutnya dievakuasi ke bawah. 8 pendaki korban erupsi Gunung Merapi ditemukan di lokasi Cadas dekat kawah gunung dengan kondisi meninggal dunia. SAR telah mengevakuasi ke-8 korban ke titik poin yang aman untuk penjemputan. Dengan penambahan penemuan korban ini, jumlah korban yang meninggal dunia akibat erosi Gunung Merapi bertambah menjadi 13 orang. Masyarakat masih tinggal di atas 5 lagi. Cuaca tidak memungkinkan kita ke atas. Biar ada bantu tangan juga tuh. Nah, tutup. Balik dibalik ke sini baru dikunci. Dari 13 korban tewas, 8 jenazah pendaki masih proses evakuasi dari puncak Gunung Merapi. Sementara 5 jenazah lain sudah berhasil diidentifikasi. Tim SAR menyebut salah satu kendala evakuasi korban pendaki karena saat ini Gunung Merapi masih aktif mengeluarkan abu vulkanik hingga beberapa kali evakuasi dihentikan. Puncak 8 orang sudah dimasukkan ke body bag dan saat ini sedang transferan ke bawah, dievakuasi ke bawah. Dan selanjutnya secara estafet dari tim yang dibawa akan menyambut
tim yang di atas. Dan sampai akan dibawa ke ambulan dan akan diserahkan kepada DPI. Nah, itu rencana yang akan kita laksanakan pada hari ini. Untuk hambatan untuk hari ini sudah ada 5 kali erupsi, dan dari pagi sampai jam 11 tadi abu vulkanik juga turun sampai ke kaki bukit. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu pendaki yang terjebak erupsi Gunung Merapi dalam kondisi selamat. Korban diketahui bernama Ahmad Firman. Ia ditemukan di kawasan Cadas pada ketinggian 2000 meter. Akibat erupsi Gunung Merapi, korban mengalami luka bakar di perut dan tangan, hingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Polda Sumatera Barat juga membuka posko antemortem di lokasi posko utama penanganan bencana erupsi Gunung Merapi untuk mengumpulkan data korban. Pihak keluarga diminta memberikan informasi ciri identik dari korban yang masih dalam pencarian. Kita minta yaitu data-data otentik yang diketahui oleh pihak keluarga. Contoh misalnya berupa tanda lahir, kemudian dokumen-dokumen seperti akta kelahiran, ijazah, lalu tanda-tanda khusus di badan seperti tai lalat atau misalnya pakaian terakhir yang mereka pakai pada saat keluar dari rumah gitu. Kalau untuk pemeriksaan kita akan pusatkan di Rumah Sakit Ahmad Muhtar karena saat ini tercatat 13 orang pendaki meninggal dunia akibat terjebak erupsi Gunung Merapi dan 8 jenazah masih dalam proses evakuasi. Sementara 5 jenazah sudah berhasil diidentifikasi. Tim Liputan Kompas TV. Dua pendaki korban erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat yang mengalami luka bakar 40% dirujuk ke RSUP M. Jamil Padang. Dokter memastikan kondisi kedua pendaki mulai membaik. Keduanya menjalani perawatan intensif di ruang rawat luka bakar RSUP M. Jamil Padang. Tadi Ibu kan Pak Radila minta data Nayan. Kondisinya stabil sih, tidak perlu tindakan, perlu perawatan dan ganti ban dan mandi saja. Rencana tindak lanjutnya terhadap pasien ini seperti apa, Pak? Sampai saat ini kita menjaga-jaga kalau terjadi gangguan saluran nafas sebenarnya untuk luka bakar. Tapi kalau tidak kita rawat, kita punya ruang rawat luka bakar, kemudian kita ganti perban dan mandi. Kawannya batuk. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut perlu ada evaluasi terkait 75 pendaki yang masih bisa naik ke puncak Gunung Merapi saat statusnya berada di level 2 atau waspada. BNPB menyebut secara aturan jika pendaki atau warga tak boleh beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak. Saat Gunung Merapi erupsi, 75 pendaki terjebak hingga membuat 13 pendaki meninggal dunia. Dan memberi izin itu tidak boleh sampai puncak, nggak summit gitu. Nggak boleh sampai puncak karena radius 3 km itu sudah avoiding gitu, dan tidak boleh mendekat lagi karena statusnya adalah waspada level 2. Nah, kalau tetap informasi sudah tahu ini gunung status waspada level 2. Petugas posko pendakian tahu. Apakah disampaikan ke pendaki bahwa Anda tidak boleh sampai puncak? Hanya radius 3 kilo dari puncak. Lebih lengkap terkait proses evakuasi pendaki korban erupsi Gunung Merapi, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Rio Yohanes di Padang, Sumatera Barat. Selamat petang, Rio. Bagaimana evakuasi korban dari erupsi Gunung Merapi di sana saat ini? Seperti apa kendalanya, Rio? Ya, Ibrahim dan juga saudara, untuk proses evakuasi memang untuk kendala sejauh ini karena aktivitas Merapi masih ada beberapa kali erupsi. Seperti yang dilakukan dari pagi hingga siang tadi, itu ada 5 kali erupsi yang terjadi sehingga ini menghambat proses evakuasi. Tim SAR gabungan terpaksa harus menarik diri mundur, memastikan kondisi aman baru kembali lagi ke atas. Dari hasil evakuasi itu telah ditemukan 8 orang pendaki dalam kondisi meninggal dunia. 8 korban ini sudah dibawa ke titik poin yang terdekat, yang aman, yang di luar zona berbahaya 3 km dari kawah.
itu sudah mulai dijemput dan kemungkinan besar di sore hari ini akan ada beberapa korban yang berhasil dibawa ke bawah, dan menurut informasi dari Basarnas evakuasi akan dilakukan hingga jam 9 malam nanti. Lalu seberapa pun yang bisa dibawa jam 9 malam nanti, itu paginya sisanya akan dijemput. Demikian, Ibrahim. Rio, itu korban berada di luar zona berbahaya. Kalau di dalam zona berbahaya dalam radius 3 km sudah dipastikan tidak ada korban di sana? Sudah dibawa semua, dievakuasi semua? Ya, untuk zona yang sekarang titik pencarian memang Rio, ya. Tampak sambungan audio agak terputus, mungkin mikrofonnya bisa lebih didekatkan kembali, Rio. Ya, Ibrahim. Iya, silakan lanjutkan, Rio. Ya, untuk evakuasi memang dari hasil yang sudah dilakukan, korban ini ditemukan oleh tim SAR gabungan itu berada di zona yang berbahaya. Mereka berada di zona 3 km dari kawah. Dan beberapa mereka juga ditemukan di dekat kawah. Mungkin ketika kejadian mereka sedang mengambil foto atau bagaimana di kawasan puncak. Karena saat erupsi ini tidak ada tanda-tanda vulkanik, sehingga para pendaki ini tidak sadar terjadi erupsi Gunung Merapi. Demikian, Ibrahim. Baik, Rio, ada perlu evaluasi dari BNPB soal mengapa bisa masuk ke zona berbahaya, padahal statusnya waspada di sana. Apakah ada informasi soal dari otoritas soal ini, Rio? Bisa diulangi, Ibrahim? Soal adanya evaluasi kenapa bisa pendaki masuk ke zona berbahaya padahal levelnya ini masih waspada Gunung Merapi. Apakah ada informasi dari otoritas soal ini, Rio? Ya, sejauh ini memang saya tidak bisa belum bisa konfirmasi dengan terkait evaluasi dari yang saya tahu informasinya bahwasanya hari ini memang sering dilakukan pendaki karena mengingat Gunung Merapi ini merupakan Sumatera Barat, banyak pendaki yang ingin mendaki ke sana, dan Gunung Merapi ini kecenderungan erupsinya ini tidak sering. Ketika terjadi erupsi, gunung ditutup total untuk pendakian. Nah, ketika rentan waktu erupsinya mulai mereda, ini dibuka lagi dengan ketentuan tetap pendaki dilarang memasuki area 3 km dari kawah gunung. Dan untuk memasuki gunung ini juga BKSDA juga sudah membuka link pendaftaran secara online. Jadi pendaftaran para pendaki ini terdata secara online oleh sistem yang dibuat oleh BKSDA Sumbar. Memang dari pengawasan di puncak belum ada yang ketat pengawasannya, sehingga para pendaki ini masih banyak yang bisa masuk ke area 3 km dan mendekati kawah. Demikian, Ibrahim. Baik, evakuasi korban dari erupsi Merapi masih terus berlanjut, saat ini berada di titik aman menunggu kondisi saat ini. Terima kasih Rio Yohanes untuk laporan Anda langsung dari Sumatera Barat. Saudara, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka minta maaf soal pernyataannya yang menyebut ibu hamil perlu asam sulfat untuk mencegah stunting. Budayawan Butet Kartarjasa diduga mendapatkan intimidasi dari polisi saat menggelar pertunjukan di Taman Ismail Marzuki. Jangan lewatkan perbincangan kami dengan Butet dalam Dialog Kompas Petang. This is my way. Cobain deh. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi.
Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan. Terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya in. Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. This is my way. Cobain deh. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengawali kampanye di Kalimantan Selatan dengan berdialog bersama mahasiswa. Dalam diskusi, Anies kembali mengkritisi pembangunan IKN. Anies tiba di lokasi dialog di Wetland Square dengan mengenakan syal bercorak sasirangan. Anies berdialog dengan mahasiswa dalam diskusi yang diberi nama Desak Anies. Anies menyinggung anggaran IKN lebih baik dialihkan untuk permasalahan yang lebih genting. Salah satunya peningkatan kesejahteraan guru honorer. Di saat rakyat kita hari ini membutuhkan tambahan puskesmas, membutuhkan tambahan sekolah, anak putus sekolah karena kurang sekolah masih banyak. Jadi bukan soal IKN-nya, ini anggaran kita mau dipakai untuk apa sekarang? Hari ini kita masih punya PR begitu banyak yang pada waktu sekarang urgen untuk diselesaikan. Guru honorer kita belum diangkat karena katanya anggarannya kurang. Kenapa anggaran itu tidak dipakai untuk mengangkat guru-guru honorer kita sehingga itu bisa menjadi guru? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo belusukan di Pasar Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur. Ganjar mendapat keluhan pedagang dan sopir ojek soal harga cabai yang tinggi dan sulitnya mendapat BBM subsidi Pertalite. Usai belusukan, Ganjar menanggapi santai format baru debat Capres-Cawapres dan menyatakan siap hadapi debat. Tanggapannya Pak, debat Capres Pak? KPU yang putuskan. Kalau dari Pak Ganjar gimana Pak? Kita siap. Siap. Ketika ada debat Capres pun siap ya Pak ya? Sementara itu dari kegiatan para Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berziarah ke makam Syekh Abdul Rauf Asing Pili di Syah Kuala Banda Aceh. Ia juga memohon doa dan dukungan masyarakat Aceh agar menang pada pemilu mendatang. Muhaimin berjanji memperpanjang dana otsus Aceh jika terpilih. Dana otonomi khusus Aceh yang akan berakhir 2027 kita akan perpanjang lagi. Dana otonomi khusus Aceh ini menjadi kebutuhan proses penguatan kemajuan masyarakat Aceh. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto angkat bicara soal Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakebuming Raka yang 2 kali salah sebut asam sulfat, padahal yang ia maksud asam folat. Menanggapi Gibran yang 2 kali salah menyebut ibu hamil butuh asam sulfat untuk mencegah stunting,
Erlangga bilang tahapan pemilu masih panjang dan masih banyak forum yang lain. Untuk itu, menurut Erlangga, salah penyebutan oleh Gibran masih bisa dibahas dan evaluasi. 20 pekerja. Pemilu masih panjang. Artinya? Bulan Februari. Artinya? Masih banyak. Pak, tapi menyikapi seperti itu gimana Pak? Mas Gibran banyak yang juga nggak Pak atas saran-saran itu kan beberapa kali, bukan satu kesempatan saja Pak. Ya tentunya banyak hal yang akan dibahas, jadi tenang saja. Berarti jadi bahan evaluasi ya Pak ya sebelum debat. Terima kasih. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka minta maaf soal pernyataannya yang menyebut ibu hamil perlu asam sulfat untuk mencegah stunting. Gibran mengaku kalau pernyataannya itu keliru. Gibran pun mengoreksi pernyataannya setelah diberitahu kalau zat yang sebenarnya dibutuhkan ibu hamil adalah asam folat. Gibran juga berterima kasih karena pernyataannya sudah dikoreksi. Kemarin saya nyebutnya asam sulfat dan yodium Mas. Salah ya? Kebutuhannya ya Mas. Itu salah Mas. Itu kan jadi sorotan itu Mas. Oh oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh Mas kalau bukan asam sulfat? Biasanya nanya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ini jadi sorotan ini. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak Saudara, ribuan surat suara pemilu 2024 tiba di gudang KPU Blora, Jawa Tengah. Kedatangan ribuan surat suara ini mendapat pengawalan ketat polisi. Ya, saudara, ribuan surat suara ini diangkut menggunakan 4 truk kontainer dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ribuan surat suara ini lalu disimpan di gudang KPU Blora dengan penjagaan ketat polisi. KPU Blora menyebut surat suara yang datang ini merupakan surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota. Sementara untuk surat suara Pilpres dan DPD masih menunggu dari pengiriman percetakan. Hingga kini KPU Blora telah menerima logistik seperti bilik dan kotak suara, kabel ties, dan tinta. Jumlahnya kalau untuk yang DPR RI jumlahnya ada 1450 koli, kemudian yang DPRD Provinsi ada 1440 koli, dan yang DPRD Kabupaten ini meliputi dapil 1, dapil 2, dapil 3, dapil 4 sampai dapil 5, jumlahnya 1442 koli. Berarti untuk yang surat-surat Pilpres belum ya? Untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden nanti menyusul Pak dari Bekasi ya. Kemudian yang untuk surat suara DPD nanti menyusul dari Kudus. Saudara, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengingatkan Capres dan Cawapres untuk tidak kampanye atau berkegiatan politik di acara Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day walaupun sudah masuk jadwal kampanye. Bawaslu mengaku tidak melarang Capres-Cawapres untuk berolahraga di Car Free Day. Namun para paslon diharapkan tidak mengajak atau membuat booth sendiri tentang Capres-Cawapres. Bentuknya karena ini mungkin saja ada masalah sehingga kami harus ingatkan yang bersangkutan, Mas Gibran misalnya, untuk tidak melakukan hal demikian lagi. Sehingga karena ini masih dalam pembahasan teman-teman DKI. Tapi kami mengingatkan Capres-Cawapres, bukan hanya Mas Gibran, untuk tidak menggunakan CFD sebagai kegiatan politik. Saudara, Kompas Petang akan kembali bersama rekan saya, Cynthia Rompas. Ya, terima kasih Ibrahim. Informasi lainnya di Kompas Petang, diantaranya Ketua Komisi A DPRD Yogyakarta mendesak kepolisian untuk melakukan proses hukum terhadap Ade Armando yang dianggap telah melecehkan keistimewaan Yogyakarta. This is my way. Cobain deh. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow.
Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Mori Grow. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Luwak White Coffee. Now I'm here because of Luwak White Coffee. This is my way. Cobain deh. Luwak White Coffee. Kompas Petang ditemani saya Cynthia Rompas. Terima kasih saudara. Saudara Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep buka suara soal pernyataan Ade Armando di media sosial yang menyinggung politik dinasti Yogyakarta. Menanggapi pernyataan kadernya soal politik dinasti di Yogyakarta, di Malang, Jawa Timur, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep hanya memberikan tanggapan singkat soal Ade Armando. Kaesang bilang Ade Armando sudah meminta maaf. Ade Armando udah ini, Bang Ade Armando udah minta maaf sudah. Pertanyaan kedua. Udah minta maaf ya. Sementara itu, Wakil Dewan Pembina PSI, Grace Natali menyebutkan PSI akan menggelar rapat untuk menentukan apakah Ade Armando akan diberi sanksi atau tidak. Grace menegaskan saat ini Ade Armando sudah dapat teguran keras dari partai. Dan teman-teman saya harap jadi sekali lagi Bang Ade Armando sudah kami berikan teguran keras dan beliau langsung telah membuat video pernyataan permintaan maaf yang sudah dia sampaikan di media sosialnya. Dan Bang Ade juga menekankan bahwa pendapat atau opini yang beliau buat itu adalah opini pribadi yang bukan opini PSI, tidak ada koordinasi sama sekali. Sedang kita rapatkan, tapi teguran keras sudah diberikan kepada Bang Ade Armando. Merespon viralnya pernyataan politisi PSI Ade Armando yang menyinggung soal dinasti politik di Yogyakarta, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar meminta agar Ade Armando harus bisa lebih belajar sejarah. Imin juga bilang agar tak menyenggol pemerintahan Yogyakarta yang sudah ada di undang-undang. Video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya. Ya, kita harus tahulah sejarah Jogja itu kan memang punya kekhususan. Kerajaan yang paling cepat menerima NKRI dan memiliki jasa besar mempersatukan bangsa ini, bahkan sempat menjadi ibu kota adalah Yogyakarta. Sehingga jangan ganggu-ganggulah keistimewaan Jogja. Tapi yang secara nasional beda, karena Jogja itu istimewa berbeda dengan nasional. Saya kira ya
Saya kira Ade Armando harus belajar sejarah. Tak hanya Muhaimin, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo turut merespon pernyataan politisi PSI Ade Armando yang dinilai menyinggung masyarakat Yogyakarta. Ganjar bilang hal tersebut bisa dijadikan pelajaran kita semua agar bisa saling menghormati satu sama lain. Saya kira dia sudah minta maaf, Marsa Dalam sudah menjelaskan, kita belajar saja untuk kita bisa saling menghormati. Terima kasih Pak Ganjar. Ketua Komisi A DPRD DIY mendesak kepolisian untuk segera melakukan proses hukum terhadap Ade Armando yang dianggap telah melecehkan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Ketua Komisi A DPRD DIY, pernyataan Ade Armando yang menyinggung politik dinasti Yogyakarta membuat gaduh dan melukai hati warga Yogyakarta, sehingga polisi perlu proaktif dalam proses hukum. Mewakili rakyat Jogja, apa tuntutan ke Ade Armando? Proses hukum. Jadi tentu saja setiap tindakan, setiap ucapan ini memiliki konsekuensi, memiliki resiko. Maka ketika menuduh ya, bahwa penetapan gubernur dan wakil gubernur ini tidak sesuai dengan konstitusi, itu adalah politik dinasti dan lain-lainnya, ini adalah pernyataan yang sesat, pernyataan yang membuat gaduh dan sekaligus melukai, melecehkan hatinya rakyat. Justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti. Buntut pernyataan Ade Armando yang menyinggung politik dinasti Yogyakarta di akun media sosialnya, kantor DPW PSI Yogyakarta didemo masa dari Paguyuban Ngayogyakarta. Mereka menuntut ada sikap tegas dari PSI terhadap Ade Armando. Harus ada sikap politik yang jelas dari PSI kepada Ade Armando. Yang kedua, kami meminta aparat kepolisian untuk menangkap Ade Armando karena Ade Armando terindikasi telah melakukan penyebarluasan kabar bohong, melakukan penyebarluasan konten-konten hoax. Merespons pernyataan Ade Armando, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan politik dinasti di Yogyakarta adalah amanat undang-undang. Aturan tersebut merupakan penghargaan dari pemerintah Indonesia terhadap tradisi di Yogyakarta. Sultan mempersilahkan jika politik dinasti di Yogyakarta diubah, maka ubah dahulu konstitusinya. Pemerintah Indonesia itu menghargai asal-usul tradisi DIY, sehingga bunyi undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur, sultan, dan wakil gubernur Paku Alam. Ya melaksanakan itu aja. Ya kan, dinasti atau tidak, ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Pasca pernyataannya yang dinilai membuat kegaduhan masyarakat di Yogyakarta, politisi PSI Ade Armando meminta maaf. Ade mengklaim pernyataannya itu merupakan pandangan pribadi, bukan PSI. Mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. PSI sudah memberikan teguran keras pada Ade Armando soal pernyataannya yang menyinggung politik dinasti Yogyakarta. Sedangkan untuk sanksi, jajaran DPP PSI akan menggelar rapat untuk merumuskan ada tidaknya sanksi yang dijatuhkan pada Ade Armando. Tim Liputan Kompas TV. Ke informasi lain, Saudara, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI Jakarta. Aksi ini diwarnai aksi bakar ban Selasa siang.
8 organisasi perangkat desa yang bernaung di bawah Desa Bersatu melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR Selasa siang. Unjuk rasa ini sempat diwarnai pembakaran spanduk dan ban bekas yang dibawa massa di depan gedung DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima perwakilan massa dari perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Selasa siang. Usai menemui perwakilan massa, DPR RI menyepakati membentuk kelompok kerja bersama Abdesi. Kelompok kerja 2 sebagai wadah untuk melakukan koordinasi atau membahas substansi terkait revisi Undang-Undang Desa. Semua akan kita jalankan bersama sambil mengikuti mekanisme tata tertib yang ada di DPR, kemudian juga berkoordinasi dengan eksekutif atau pemerintah terkait dengan hal-hal yang ingin dibicarakan, sekaligus menampung masukan ataupun aspirasi dari elemen-elemen lain, sehingga nanti hal yang bisa dihasilkan akan bermanfaat bukan hanya buat kepala desa, namun juga buat seluruh desa yang ada di seluruh Indonesia. Saudara, budayawan Butet Kartarejasa diduga mendapatkan intimidasi dari polisi saat menggelar pertunjukan di Taman Ismail Marzuki. Simak perbincangan kami selepas jeda di Kompas Petang. Nagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Luwak White Coffee. Now I'm here because of Luwak White Coffee. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar menyalurkan sejumlah bantuan dan jaminan sosial untuk penanganan kemiskinan ekstrim ke ratusan keluarga penerima manfaat atau KPM di Kabupaten Pandeglang. Bantuan itu diberikan dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim berdasarkan perekonomian keluarga, kelompok, serta masyarakat dengan total bantuan yang diberikan sebesar Rp2.829.000.000. Dengan agenda-agenda kita seperti ini, bagian dari apa yang disebut dengan pemerintah hadir, karena kita adalah satu, kita adalah bersatu. Berdasarkan data BPS Provinsi Banten menunjukkan angka kemiskinan ekstrim di Provinsi Banten terjadi penurunan mencapai 1,12%. Atas hal itu, Pemprov mendapatkan penghargaan insentif fiskal mencapai 6 miliar lebih yang sepenuhnya dialokasikan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati.
Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara seniman Butet Kertarejasa mengaku dilarang oleh polisi untuk memuat unsur politik dalam pagelaran teater berjudul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Butet usai mementaskan teater berjudul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Butet mengaku diperintahkan untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan membahas unsur politik dalam pentas tersebut. Butet menyebut dalam surat tercantum komitmen penanggung jawab acara untuk tidak kampanye pemilu, menyebarkan bahan kampanye pemilu, menggunakan atribut partai politik ataupun atribut pasangan capres-cawapres. Karena untuk pertunjukan kali ini setelah 41 kali Indonesia kita main, baru kali ini saya harus membuat surat pernyataan tertulis kepada polisi. Bahwa pertunjukan ini bahwa saya harus berkomitmen tidak ada unsur politik di dalam pertunjukan. Oh, keren. Selamat datang Orde Baru. Polisi siang tadi merespon pernyataan Butet soal adanya intimidasi jelang pentas teaternya di Jakarta. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho meminta Butet melaporkan anggota polisi yang mengintimidasinya. Irjen Sandi Nugroho menegaskan, polisi tetap netral selama ada kegiatan yang diselenggarakan dalam masa pemilu 2024. Tertulis kepada polisi. Pak, ada intimidasi dari polisi terhadap seniman teater Butet Kertarejasa, ini ada tanggapan nggak Pak? Ya, jadi gini, polisi netral dalam kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan apalagi dalam pemilu. Apabila ada oknum yang tidak sesuai ketentuan, silakan dilaporkan. Jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai-andai ajakan katanya. Gitu ya. Membahas soal dugaan adanya intimidasi dari polisi saat pertunjukan teater di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, kita sudah bersama dengan budayawan Butet Kertarejasa dan juga Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Dan kami juga sudah mencoba mengundang dari Polri, namun belum ada yang bersedia untuk bergabung di Kompas Petang hari ini. Selamat sore, Mas Butet. Baik, kami akan coba kembali menghubungi Mas Butet dan kita ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, melihat kondisi ini, Kompolnas sudah tahu belum sih ada dugaan intimidasi terhadap seniman dari anggota Polri? Baik, terima kasih Cynthia. Selamat sore, selamat petang. Kompolnas setelah adanya pemberitaan itu kami lakukan pemantauan dengan mengumpulkan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Hal seperti ini sebenarnya pada saat kami melakukan pemantauan pada pertama sekali tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Karena kan ini pada saat ini Cynthia dan pemerintah dimanapun adalah masa kampanye. Ini harus digarisbawahi, pada saat ini adalah masa kampanye. Beberapa waktu lalu pada tahapan awal penyelenggaraan pemilu, masih dalam tahap pendaftaran partai politik, tentu kami yang kebetulan melakukan penelitian kewenangan Polri dalam penanganan kebebasan menyampaikan pendapat, menseriusi persoalan ini, misalnya dengan izin keramaian kegiatan masyarakat. Tentu di dalam masa kampanye, kegiatan-kegiatan masyarakat yang itu masuk dalam rezim perizinan izin keramaian Polri, memang itu ditengarai bisa berhimpitan kaitannya dengan penyelenggaraan kampanye. Maka kami beberapa waktu lalu sudah menyampaikan agar nanti bisa melihat jernih dan objektif kegiatan-kegiatan masyarakat yang itu masuk dalam rezim perizinan. Apakah kegiatan kemarin itu masuk dalam kategori perizinan? Ini kami sedang telaah. Hanya tentu sementara data yang kami dapatkan sementara ini pihak kepolisian terutama Polsek Menteng memang telah berkoordinasi dengan pihak gedung Taman Ismail Marzuki, berbagai macam kegiatan-kegiatan sebelum pun masa kampanye
pihak kepolisian itu sudah memiliki informasi dan data, karena itu bagian dari kegiatan masyarakat, pertunjukan yang perlu diketahui ya, tentu kan ada kehadiran masyarakat. Hanya apakah kegiatan di dalam gedung teater ini merupakan rezim perizinan sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan itu. Ya. Kalau perizinan itu ada masa minimal 300 lah katakan itu. Ini kami sedang telaah, kami sedang kumpulkan. Pihak Polri sendiri. Baik, Pak Yusuf, kita coba dengarkan, sudah tersambung kembali Mas Butet Kartarejasa untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya kronologi saat tanggal 1 Desember kemarin. Mas Butet, selamat sore. Boleh langsung diceritakan kepada kami kronologi Anda disuruh meminta menandatanganinya itu seperti apa dan surat apa yang Anda tandatangani? Mas Butet. Selamat sore Mas Butet Kartarejasa. Ya, tampaknya masih terkendala audio dengan Butet Kartarejasa, budayawan yang memang kemarin mengaku diminta untuk menandatangani suatu surat sebelum pertunjukan. Pak Yusuf, ini kan kalau tadi Anda menyebutnya perihal soal izin, tapi kalau kita dengarkan statement Butet Kartarejasa sebelum tampil, beliau diminta untuk menandatangani surat yang menyatakan bahwa tidak akan melontarkan unsur-unsur yang berbau politik. Bagaimana Kompolnas melihat ini? Sementara ini Kompolnas sudah melihat dan mendengarkan ada respon dari Kadif Humas Polri. Kalau memang indikasi-indikasi ada ke sana, tentu pihak Polri sudah terbuka untuk menerima laporan. Itu sementara. Yang kedua, kami Kompolnas terutama dalam hal peristiwa yang di Taman Ismail Marzuki yang dialami oleh Pak Butet ini, tentu kami akan telaah informasi dan datanya kami kumpulkan. Apakah kehadiran adanya oknum personil Polsek Menteng itu dalam rangka kaitan permintaan izin atau apa? Ini Tapi gini Pak Yusuf, kalau dari Kompolnas sendiri melihatnya apakah boleh seorang anggota polisi melampirkan surat untuk ditandatangani bermaterai? Ini tentu kita lihat SOP dan kebijakan, perkembangan kebijakan terakhir kaitannya dengan masa kampanye pemilu 2024 ini, apakah ada seperti itu? Oke, baik. Kita coba kembali menghubungi. Kita ingin pastikan apakah ini sudah sesuai dengan SOP dan ketentuan yang ada. Itu. Baik, coba kita tanyakan ke Butet Kartarejasa apa yang terjadi di tanggal 1 Desember kemarin. Mas Butet, selamat sore. Iya, sudah cukup jelas mendengar suara kami? Jelas. Baik, Mas Butet, boleh diceritakan kepada kami seperti apa sih kronologi Anda diminta untuk menandatangani surat pernyataan dan apa sebenarnya isi surat tersebut? Ya, intinya beberapa minggu sebelum kami melaksanakan pementasan itu, baru kali ini kami harus menandatangani satu pernyataan bahwa saya harus berkomitmen pertunjukan saya tidak ada unsur politik, tidak boleh sebagai alat kampanye, tidak boleh ada tanda gambar dan seterusnya. Memang tidak ada tanda gambar, tidak untuk kampanye, tapi bahwa tidak boleh bicara politik itu satu hal yang ganjil. Karena sejak reformasi 98 sudah tidak ada lagi itu kebiasaan seperti itu. Jadi kalau kita mau pentas, apalagi pentas di tempat seni kayak tim, itu seharusnya cuma kasih pemberitahuan saja. Tapi ya sudah, saya menandatangani itu sebagai kelengkapan administrasi pementasan kami kemarin. Aneh untuk saya. Mas Butet, tapi dari setelah Anda menandatangani surat pernyataan tersebut, artinya dialog ataupun pementasan ada yang berubah? Terpaksa berubah? Enggak, tidak ada sama sekali. Saya tetap main seperti biasanya. Ya artinya kalau memang saya dianggap tidak punya komitmen, ya silakan ditangkap saja. Karena saya merasa tidak melanggar hukum. Ada tidak diinformasikan dari pihak kepolisian yang datang saat itu? Kenapa meminta Anda untuk menandatangani surat komitmen? Ya katanya ini aturan yang baru.
Dari? Jadi saya harus tanda tangan. Ya udah saya tanda tangani. Lalu ada itu dia seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya kali ya. Lalu pada hari pementasan memang ada beberapa polisi yang datang menemui panitia, lalu saya dilaporin. Ada itu Pak Butet dicari polisi, wah saya udah pakai kostum, sudah mau pentas. Lalu ditemui sama staf saya lah. Ada berapa anggota polisi yang tiba di situ? Ya saya nggak tahu persisnya, itu kan buah saya yang tahu. Oke, jadi artinya selama pementasan anggota polisi juga berjaga di sana? Ya saya nggak tahu, kurang kerjaan saya ngamatin polisi. Oke, Mas Butet, kalau Anda melihat ini ada yang janggal tidak sih? Kalau ini kan jelas. katanya kan ini sudah pementasan yang ke-41 kali ya, kalau tidak salah ya? Ya jelas janggal. Sejak 98 itu, dulu itu kalau izin sampai ke instrumen militer, sekarang udah nggak ada, jadi nggak ada. Ini benar-benar ganjil, apalagi untuk pertunjukan serial program Indonesia Kita, ini sudah edisi ke-41 sejak tahun 2011, dan tidak pernah ada. Saya harus menandatangani pernyataan berkomitmen tidak bicara politik. Lah pertunjukan panggung kami itu isinya parodi satir. Kawan-kawan pelaku ibadah kebudayaan bersama kami di program Indonesia Kita ya sangat tahu bagaimana kami menarasikan masalah-masalah sosial politik yang terjadi di negeri ini. Oke, Mas Butet, boleh diceritakan suratnya itu dalam bentuk apa dan poin-poin dalam surat tersebut itu isinya apa? Lalu siapa yang Anda diminta menandatangani? Surat itu atas nama siapa? Ya atas nama kepolisian, saya nggak tahu Polres Jakarta Metro, Jakarta atau kecamatan mana, tingkat polsek, saya nggak detailnya, itu staf saya yang tahu, cuma dia minta izin saya. Ini ditandatangani Pak Butet, ya tanda tangani dong. Saya yang bertanggung jawab, tanda tangani. Suratnya bermaterai? Saya tanda tangan digital, karena saya waktu itu posisi di Jogja, kan yang ngurusin kawan-kawan di admin, yang ngurusin perizinan. Baik Mas Butet dan juga Pak Yusuf, kita akan kembali membahas terkait hal ini. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Komisi Pemilihan Umum ubah format debat Capres-Cawapres 2024. Khususnya debat khusus Cawapres pun mengundang tanya. Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo mengungkap Presiden Jokowi intervensi KPK. Pengamat desak DPR gunakan hak interpelasi. Saya belum melihat bahwa anggaran belanja alat utama sistem persenjataan Kementerian Pertahanan naik hingga 62 triliun rupiah. Selengkapnya dalam laporan khusus malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Luwak White Coffee. Now I'm here because of Luwak White Coffee. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar.
Barusan jajan, tapi masih lapar. Lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Budayawan Butet Kertajasa diduga mengalami intimidasi saat mengadakan pertunjukan di Taman Ismail Marzuki pada 1 Desember lalu. Saya masih bersama Butet Kertajasa dan juga Yusuf Warsim dari Komisioner Kompolnas. Saya ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, ini kan tanda tangannya ternyata bukan hanya sekedar izin, tapi ada isi yang diminta untuk komitmen. Bagaimana menurut Anda? Terkait dengan permintaan itu, kalau tadi saya simak ya, artinya jauh sebelum hari H tanggal 1 Desember itu ya, kira-kira seperti itu ya. Memang ini terkait dengan kegiatan masyarakat di beberapa tempat gedung-gedung perhotelan itu ada yang sudah menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian sehingga ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang itu ada keramaian, memang mereka itu selalu diminta untuk memberitahukan. Nah, artinya sebenarnya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari rentang waktu sebelum hari H itu sementara ini bisa dipahami bahwa itu sebenarnya menjalankan SOP lah, katakanlah itu ada pemberitahuan kegiatan. Cuman tadi dari penjelasan Kang Butet tadi itu kami menggarisbawahi kalau itu diminta komitmennya untuk tidak membicarakan politik. Nah, kalau politik umum itu tentu masih patut-patut saja, tapi kalau itu terkait dengan politik pemilu 2024 tentu karena ini situasinya dalam masa kampanye ya memang patut dipahami apa yang dimaksud oleh pihak kepolisian. Jadi menurut Kompolnas ini merupakan hal yang wajar seperti itu? Kalau itu diminta komitmennya untuk tidak membicarakan politik secara umum, politik itu kan luas gitu, harus ada spesifikasinya. Tentu ini yang kami garis bawahi, kami catat, nanti kita lakukan permintaan klarifikasi. Tapi kalau itu kaitannya dengan politik pemilu, kampanye 2024 itu tentu apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian patut kita pahami karena sedang masa kampanye pada saat ini. Memang kegiatan-kegiatan ke masyarakat yang mengerahkan masyarakat itu memang berhimpitan gitu. Itu tentu perlu kejernihan dan objektivitas melihat persoalan ini. Kami akan lakukan permintaan klarifikasi. Baik. Saya kembali ke Mas Butet. Mas Butet, ini kan penyelenggaraannya sudah ke-41 kali. Dari acara-acara sebelumnya, apakah Anda pernah mengalami hal yang sama ataupun isi dari penyelenggaraan acara itu memiliki tema yang berbeda? Tidak pernah ada tambahan redaksional di dalam surat yang menyertai izin. Baru kali ini. Selama ini ya biasa-biasa saja. Dan tema politik, satir politik, parodi itu memang bagian dari sering kami tampilkan di dalam percandaan kami di dalam lakon itu. Baru kali ini ada tambahan redaksional itu bahwa saya harus berkomitmen tidak bicara politik. Ini loh yang aneh. Oke. Mas Butet saat menandatangani itu merasa terpaksa tidak? Atau ada ancaman tidak jika tidak menandatangani akan mendapatkan hal tertentu atau tidak boleh dilangsungkan acara tersebut? Oh, saya enteng-enteng aja. Disuruh tanda tangan sebagai prosedur administrasi, saya tanda tangani. Kalau memang nanti misalnya di dalam pertunjukan itu saya terbukti misalnya bicara politik, lalu polisi mau nangkap atau membubarkan pertunjukan itu, ya biarlah itu menjadi fakta publik bahwa ada ketidakberesan di jagat demokrasi Indonesia. Saya main aja. Oke, Mas Butet, ini sekali lagi Anda menyebut ini pertama kalinya yang Anda alami. Anda merasa diintimidasi? Saya itu santai, Mbak. Udah imun sejak zaman Orde Baru diperlakukan begini, santai aja. Jadi Anda pernah mengalaminya saat itu di zaman Orde Baru dan kembali mengalaminya saat ini? Sering, kalau dulu bukan polisi, itu tentara dulu. Oke, Mas Butet, ini kan pihak kepolisian menyebut jika ada yang merasa diintimidasi, silahkan laporkan. Apakah Anda akan melakukan jalur itu? Kurang kerjaan,
sia-sia untuk saya. Yang penting saya itu cuma menceritakan fakta publik. Faktanya seperti ini, lalu masyarakat yang menilai. Loh, kok ada fakta seperti itu? Itu aja. Oke. Pak Yusuf, Mas Butet menyebut bahwa penyelenggaraan, pementasan, berbau satir, parodi budaya politik itu biasa dilakukan oleh budayawan. Jadi bagaimana Anda melihat ini? Apakah yang ditandatangani oleh Mas Butet ini suatu hal yang di luar kewajaran? Ya, sementara dalam kelaziman, kalau kita pahamin, di sini kan kegiatannya ada dua hal yang bertanggung jawab sebenarnya. Ada dua pihak, satu pihak gedung ya, pihak gedung, manajemen, itu bagaimanapun kalau kita lihat data komunikasinya pasti ada koordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak kepolisian sebagaimana kelazimnya pasti melakukan koordinasi dan pemantauan karena itu pertunjukan. Yang kedua, khusus terkait dengan pertanggungjawaban materi cerita pementasan ini, pertunjukan Kang Butet ini ya, itu yang tadi yang kami sudah menggarisbawahi, itu diminta komitmennya untuk tidak membicarakan politik. Nah, tentu ini tidak sesuai dengan ketentuan kebebasan menyampaikan, kebebasan berekspresi, itu katakanlah seperti itu. Ini kami catat, tentu kami akan lakukan koordinasi, apakah memang faktanya seperti ini. Yang ketiga, mudah-mudahan untuk selanjutnya nanti dari pihak Polri akan dapat bisa menjelaskan lebih objektif dan proporsional. Sebenarnya apa yang sedang dialami oleh Kang Butet ini, itu nanti diharap. Mas Butet, tadi ada cuplikan yang menyebutkan saat Anda menceritakan kepada para tamu bahwa diminta untuk menandatangani suatu komitmen dan Anda juga sempat menyinggung soal selamat datang Orde Baru. Ada pesan khusus yang ingin Anda sampaikankah? Iya, ini satu pengulangan dari era masa lalu ketika kebebasan berekspresi dihambat. Saya itu justru ingin mengajukan satu pemikiran dalam politik perizinan. Pertama, kalau kesenian itu tampil di tempat seni, seperti Taman Ismail Marzuki, Taman Budaya, komunitas-komunitas seni, itu seharusnya tidak perlu izin. Cukup pemberitahuan saja. Kesenian yang harus minta izin kepada polisi adalah jika kesenian itu berpotensi mengganggu ketertiban umum. Disitulah polisi wajib berperan untuk mengantisipasi ketertiban umum, bukan pada aspek konten keseniannya. Kan kawan-kawan kita di kepolisian, di Akpol kan tidak diajarin mereview kesenian, menganalisa seni. Itu ada ahlinya tersendiri. Jadi kita berbagi tugas. Polisi tugasnya menjaga ketertiban umum, bukan mereview dan menilai produk seni. Apalagi mainnya di tempat seni, kayak Taman Ismail Marzuki. Itu kan sudah punya izin permanen. Cukup kami memberikan pemberitahuan saja. Itu ideal. Artinya kebebasan berekspresi para seniman dan budayawan, seperti yang Anda sebutkan tadi, merasa terganggu saat ini? Ya, kalau harus menandatangani kontennya tidak boleh, saya harus punya komitmen tidak bicara politik, itu kan konten, produk seninya. Bukan ketertiban umum, tidak ada gangguan apapun. Penonton ketawa-ketawa menikmati pertunjukan, kok pagi-pagi sudah ada semacam paranoid, lalu saya harus menandatangani seperti itu kan, ini bukan demokrasi, itu menghambat kebebasan berekspresi. Menurut Anda siapa pihak yang paranoid yang Anda sebutkan tadi? Yang meminta saya harus membuat pernyataan itu. Kepolisian kah? Silakan ditafsir. Jika memang kebebasan berekspresi budayawan ini merasa diganggu, apakah akan ada pertemuan dengan para budayawan atau seniman agar kedepannya nanti tidak akan terjadi hal serupa? Oh iya. Kemarin siang kawan-kawan dari Akademi Jakarta sudah menyampaikan pernyataan yang kurang lebih sama. Lalu hari ini saya juga sudah mulai diskusi dengan Dirjen Kebudayaan, karena dalam pasal-pasal di Direktorat Kebudayaan itu sudah jelas diatur kebebasan ekspresi itu mutlak. Amanat dari Kongres Kebudayaan itu membebaskan seluruh rakyat Indonesia bebas mengekspresikan, mengartikulasikan pikirannya dengan
bahasa kesenian, bahasa kebudayaan. Dijamin undang-undang itu. Oke. Jadi sekali lagi kami ingin menegaskan, apakah Anda akan melaporkan ke pihak kepolisian? Tidak. Meskipun Anda merasa terganggu, proyek seni Anda terganggu? Kita cukup membuat pernyataan-pernyataan untuk menjaga akal sehat kita. Saya nggak mau dalam urusan-urusan yang laporan, saya tidak merasa apa-apa kok. Saya cuma ingin mendapatkan hak kami sebagai warga negara, bebas beropini, bebas berekspresi, bebas mengartikulasikan pikiran dengan bahasa kesenian kami. Pak Yusuf, Mas Butet menyebut kebebasan berekspresi budayawan dan juga seniman terganggu. Bagaimana Kompolnas melihat ini? Dalam pantauan Kompolnas, Polri malah turut mendorong kebebasan berekspresi itu. Tapi kan diminta tanda tangan. Beberapa waktu lalu kan ada lomba mural, ada lomba Oke, kita tidak bicara soal beberapa waktu lalu saat ini, tapi kita bicara di tanggal 1 Desember di Taman Ismail Marzuki. Apa yang disampaikan oleh Kang Butet itu, saya sudah memahaminya adalah pada saat ini itu bagian dari kebebasan beliau menyampaikan pendapatnya. Tadi yang bersangkutan tidak ingin membuat laporan, tapi kita sudah memahami apa yang dimaksud oleh Kang Butet, maka kami sudah mencatatnya. Kami akan telaah dan mengkoordinasikan dan mengklarifikasi kepada pihak Polri apakah ada persoalan komunikasi yang personil yang pada saat itu berkomunikasi dengan Kang Butet menjelaskan ketentuan yang ada itu seperti apa, apakah pemahamannya memang benar-benar tepat. Ini yang tentu akan kami lakukan, Cynthia. Baik, artinya akan dikoordinasikan lebih lanjut. Mas Butet, terakhir, kedepannya bagaimana Anda akan melakukan karya-karya seni lainnya? Apakah akan berbeda atau justru akan lebih satir lagi? Dan bagaimana menanggapi sikap dari kepolisian saat ini? Ya tetap kami kalau memang ada jadwalnya, ada duitnya ya pentas lah. Pentas seperti biasanya. Saya merasa tidak akan mengubah saya dan teman-teman. Kami sudah mempunyai satu pola bermain, cara bermain, penggalian-penggalian ide di dalam pertunjukan kami ya tetap main. Saya tetap merasa bebas berekspresi. Silakan aja kalau nanti ada yang paranoid dan macam-macam ya silakan. Biar publik aja nanti yang melawan itu. Baik, terima kasih Butet Kartarejasa, budayawan, dan juga Pak Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas, sudah berbagi di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore, Kang Butet. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya, polisi menetapkan kekasih korban Rahmat Agil alias Alung sebagai tersangka pembunuhan terhadap pacarnya sendiri, Fitria Wulandari, yang ditemukan tewas dalam sebuah ruko di Kota Bogor. Perdana Pilpres 2024 Capres-Cawapres langsung dari Gedung KPU RI. Selasa 12 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Gentle tuh terbuat dari tumbuhan. Terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle Gen. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein. Dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong.
Semua bisa dapat. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara polisi menetapkan kekasih korban Rahmat Agil alias Alung sebagai tersangka pembunuhan terhadap kekasihnya sendiri Fitria Wulandari yang ditemukan tewas dalam sebuah ruko di Kota Bogor. Polresta Bogor Kota menetapkan kekasih korban Rahmat Agil alias Alung sebagai tersangka pembunuhan kekasih yang ditemukan di sebuah ruko Kota Bogor, Jawa Barat. Pelaku baru 4 hari keluar dari tahanan sebelum membunuh kekasihnya, Fitri Wulandari. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku motif yang melatar belakanginya adalah masalah percintaan, sehingga memicu pertengkaran dan membuat tersangka kalap dan membekap mulut korban di sebuah kamar penginapan. Korban kemudian memindahkan korban ke ruko kosong di Jalan Dr. Semeru, Kecamatan Bogor Barat dengan dibantu temannya. Pun kejadian ini bahwa si tersangka yang sebelumnya sudah ditahan di Polsek Bogor Barat menjalani hukuman selama 28 hari penahanan dalam kasus penganiayaan, kemudian oleh korban dalam kasus penganiayaan tersebut mencabut laporan, kemudian restoratif justice dan pelaku keluar dari tahanan Polsek Bogor Barat. Sebelumnya, sesosok jenazah perempuan ditemukan di dalam ruko dengan kondisi penuh lebam dan mulut mengeluarkan busa di Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam. Dari hasil identifikasi terdapat luka di bagian mulut korban. Berbekal keterangan keluarga, polisi kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap tersangka Rahmat Agil alias Alung yang merupakan kekasih korban. Informasi lain saudara, video rekaman amatir pengeroyokan seorang anggota Babinsa oleh sekelompok warga di Grobogan, Jawa Tengah viral di media sosial. Kami tidak menayangkan utuh video ini karena mengandung unsur kekerasan. Dalam video amatir tersebut, tampak seorang anggota Babinsa dari Koramil Purwodadi Grobogan dipukuli bertubi-tubi oleh sejumlah warga di lokasi hiburan acara pernikahan di Desa Ngembak. Babinsa yang tengah bertugas mengamanan tersebut terus dikeroyok meski anggota polisi dan Babinsa lain di lokasi berusaha menghentikan pengeroyokan. Usai video pengeroyokan anggota Babinsa viral, polisi langsung membekuk kelima pelaku pengeroyokan karena tak terima seorang temannya diamankan oleh korban. Korban dikeroyok saat melerai dan menangkap orang yang terlibat keributan sebelumnya. Kelima pelaku ini diproses di Mapolres Grobogan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kemungkinan anggota Dewan menggunakan hak interpelasi menyusul pengakuan mantan Ketua KPK Agus Raharjo soal intervensi Presiden Jokowi di kasus hukum Setia Novanto. Terkait pengakuan Agus Raharjo yang menyebut Presiden Jokowi meminta kasus korupsi IKTP Setia Novanto di stop, Puan bilang lembaganya menjunjung supremasi hukum. Soal wacana anggota DPR mengajukan hak interpelasi, Puan menyebut itu hak anggota, namun ia akan mencermati apakah interpelasi benar diperlukan atau tidak. Kami menjunjung supremasi hukum yang ada. Jadi yang kami kedepankan adalah bagaimana menjalankan supremasi hukum itu secara dengan baik dan benar. Bahwa kemudian nantinya ada wacana atau keinginan dari anggota untuk melakukan itu merupakan hak anggota. Namun kami juga akan mencermati apakah hal itu diperlukan atau tidak. Yang penting bagaimana supremasi hukum itu bisa berjalan secara baik dan benar. Informasi lainnya di Kompas Petang, militer Israel semakin memperluas wilayah serangan daratnya hingga ke sebelah selatan Gaza. Pergerakan serangan itu
dilakukan militer setelah 3 hari pengeboman di wilayah selatan Gaza. Sejak gencatan senjata sementara berakhir, Israel telah melakukan ataupun melanjutkan pengeboman skala besar di Khan Yunis. Sejumlah tank Israel pun telah beroperasi di sekitar Khan Yunis. Saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. Komisi Pemilihan Umum ubah format debat Capres-Cawapres 2024. Khususnya debat khusus Cawapres pun mengundang tanya. Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo mengungkap Presiden Jokowi intervensi KPK. Pengamat desak DPR gunakan hak interpelasi. Dari pemerintah, saya belum melihat bahwa anggaran belanja alat utama sistem persenjataan Kementerian Pertahanan naik hingga 62 triliun rupiah. Selengkapnya dalam laporan khusus malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Selamat petang saudara, Ketua DPR Puan Maharani menyerahkan pada anggota DPR terkait perlu tidaknya hak interpelasi atau hak meminta keterangan pemerintah terkait pengakuan mantan Ketua KPK soal kasus IKTP. Sementara Presiden Jokowi mempertanyakan kasus IKTP diungkap lagi untuk kepentingan apa? Kami akan membahasnya terkait dengan reaksi atas pengakuan mantan Ketua KPK ini. Kami turut menyoroti soal rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang disepakati menjadi RUU inisiatif DPR. Benarkah nantinya gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk oleh Presiden? Ini juga akan menjadi bahasan utama kami di Sapa Indonesia Malam kali ini tepat 70 hari jelang pemilu serentak 2024. Saya Tifal Solesa. Dan saya, Cindy Sistiarani akan bersama Anda selama 2 jam ke depan. Ketua DPR Puan Maharani merespons pengakuan mantan Ketua KPK Agus Raharjo yang menyebut pernah diminta Jokowi menghentikan kasus IKTP yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Puan menegaskan ia mengutamakan proses hukum atas kasus IKTP, tapi Puan menyerahkan kepada para anggota DPR soal perlu tidaknya hak interpelasi atau hak meminta keterangan pemerintah. Puan selaku Ketua DPR akan mencermati apakah hak interpelasi itu diperlukan atau tidak. Puan menegaskan DPR ingin supremasi hukum berjalan dengan baik. Akan menjadi kasus di KPK. Ya, waktu itu kalau tidak junjung supremasi hukum yang ada. Jadi yang kami kedepankan adalah bagaimana menjalankan supremasi hukum itu secara dengan baik dan benar. Bahwa kemudian nantinya ada wacana atau keinginan dari anggota untuk melakukan itu merupakan hak anggota. Namun kami juga akan mencermati apakah hal itu diperlukan atau tidak. Yang penting bagaimana supremasi hukum itu bisa berjalan secara baik dan benar.
Presiden Joko Widodo menyangkal isu dirinya meminta penghentian kasus IKTP Setia Novanto. Presiden mempertanyakan kepentingan di balik pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Presiden Jokowi menegaskan dirinya tidak pernah memerintahkan penghentian kasus korupsi IKTP yang menjerat mantan Ketua DPR Setia Novanto. Jokowi juga menyangkal adanya pertemuan khusus dengan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Menurut Jokowi, kasus IKTP itu sudah berjalan sesuai hukum yang berlaku dan Setia Novanto sudah mendapat hukuman berat terkait kasus korupsi IKTP. Ini yang pertama coba dilihat di berita-berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Udah, itu aja. Pertemuan itu ada, Pak? Tapi pertemuan itu ada ya, Pak? Ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari kan berapa puluh pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Sebelumnya di program Rosi, Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo mengungkap kesaksian saat Presiden Jokowi pernah meminta KPK menghentikan penyidikan kasus IKTP dengan tersangka Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Agus menyebut Presiden Jokowi memanggilnya sendirian untuk membahas kasus korupsi IKTP. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu, dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau. Seniman Butet Kertarjasa mengaku dilarang oleh polisi untuk memuat unsur politik dalam pergelaran teater berjudul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Butet usai mementaskan teater berjudul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Butet mengaku diperintah menandatangani surat pernyataan tidak akan membahas unsur politik dalam pentas itu. Butet menyebut dalam surat tercantum komitmen penanggung jawab acara untuk tidak kampanye pemilu, menyebarkan bahan kampanye pemilu, menggunakan atribut partai politik, ataupun atribut pasangan Capres-Cawapres. Karena untuk pertunjukan kali ini setelah 41 kali Indonesia kita main, baru kali ini saya harus membuat surat pernyataan tertulis kepada polisi. Bahwa pertunjukan ini bahwa saya harus berkomitmen tidak ada unsur politik di dalam pertunjukan. Keren.
Selamat datang Orde Baru. Polisi siang tadi merespons pernyataan Butet soal adanya intimidasi jelang pentas teaternya di Jakarta. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho meminta Butet melaporkan anggota polisi yang mengintimidasinya. Irjen Sandi Nugroho menegaskan polisi tetap netral selama ada kegiatan yang diselenggarakan dalam masa pemilu 2024. Membuat surat pernyataan tertulis kepada polisi. Pak, ada intimidasi dari polisi terhadap seniman teater Butet Kertarajasa, ini ada tanggapan nggak Pak? Ya, jadi gini, polisi netral dalam kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan apalagi dalam pemilu. Apabila ada oknum yang tidak sekebetulan, silakan dilaporkan. Jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai-andai ajakan katanya. Gitu ya. Informasi lain, Saudara, hadiri diskusi desak Anies di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kembali menyinggung soal IKN. Anies menyebut anggaran 400 triliun rupiah lebih baik digunakan untuk pembangunan IKN harus dialihkan ke permasalahan lain yang lebih penting. Saat berdiskusi dengan mahasiswa dan pemuda-pemudi di Kalimantan Selatan, Anies menyampaikan pembangunan IKN bukanlah hal yang mendesak. Sebabnya anggaran pembangunan IKN dinilai sangat besar karena mencapai 400 triliun rupiah lebih. Anies menilai anggaran itu seharusnya diperuntukkan bagi permasalahan lain yang lebih genting. Contohnya, peningkatan kesejahteraan guru lewat pengangkatan pegawai pemerintah, permasalahan tenaga kesehatan, hingga puskesmas yang diklaim belum terrealisasi dan merata. Di saat rakyat kita hari ini membutuhkan tambahan puskesmas, membutuhkan tambahan sekolah, anak yang putus sekolah karena kurang sekolah masih banyak. Jadi bukan soal IKN-nya, ini anggaran kita berpakai untuk apa sekarang? Hari ini kita masih punya PR begitu banyak yang pada waktu sekarang urgen untuk diselesaikan. Guru honorer kita belum diangkat karena katanya anggarannya kurang. Kenapa anggaran itu tidak dipakai untuk mengangkat guru-guru honorer kita sehingga itu bisa menjadi guru? Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menanggapi polemik format debat Capres-Cawapres yang secara khusus tidak diselenggarakan untuk Cawapres seperti pada penyelenggaraan debat Pilpres sebelumnya. Menurut Muhaimin, menjadi kewenangan KPU soal ada atau tidaknya debat khusus Cawapres. Meski demikian, Muhaimin menegaskan ia siap mengikuti debat dengan format apapun jika KPU menyelenggarakannya. Kita ikuti aja, kita hormati keputusan KPU, saya ikut aja. KPU mana baiknya kita ikut. Soal yang menguntungkan ya setiap saat dimanapun peluang harus dimanfaatkan oleh siapapun. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespons soal debat Pilpres. Gibran mengaku akan mengikuti mekanisme termasuk soal apakah ada debat Cawapres atau tidak. Gibran tak mau berkomentar banyak soal perubahan format debat Pilpres yang belum final dan masih menjadi polemik hingga saat ini. Sebagai calon wakil presiden, Gibran menyatakan akan ikut keputusan KPU. Ada atau tidak ada debat, baginya sama saja dan dia akan ikut keputusan KPU. Sebelumnya beredar isu Gibran dan tim pemenangan Prabowo Gibran menolak adanya debat Cawapres sehingga KPU masih belum memutuskan format debat hingga hari ini. Kalau untuk misalnya formatnya debat yang lama seperti tahun 2019. Ngikut aja, saya ngikut ya. Artinya sebenarnya Mas Ali juga berani nggih misalnya debatnya aturannya saya ngikut aja nggih. Gibran Rakabuming Raka minta maaf soal pernyataannya yang menyebut ibu hamil perlu asam sulfat untuk mencegah stunting. Gibran mengaku jika pernyataannya itu keliru. Gibran pun mengoreksi pernyataannya setelah diberitahu jika zat yang sebenarnya dibutuhkan ibu hamil adalah asam folat. Gibran juga berterima kasih karena pernyataannya sudah dikoreksi. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat dan yodium, Mas. Salah ya? Kebutuhannya ya, Mas. Itu salah, Mas. Itu kan jadi sorotan itu, Mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh, Mas, kalau bukan asam sulfat? Ya saya nanya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Jadi sorotan ini. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak
Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga menyerahkan format debat ke KPU. Ganjar mengaku siap menghadapi debat Pilpres. Di sela-sela kegiatan kampanye di kawasan Pasar Baru, Balikpapan, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku santai dan siap untuk debat Pilpres mendatang. Soal format debat Capres yang belum final, Ganjar menyerahkan sepenuhnya pada KPU. Ganjar mengaku santai dan tetap siap menghadapi debat Capres dan Cawapres. Tanggapannya Pak debat Capres, Pak? KPU yang putuskan. Kalau dari Pak Ganjar gimana, Pak? Kita siap. Siap. Ketika ada debat Capres pun siap ya, Pak ya? Informasi lain, Saudara, Polda Metro Jaya menggeledah apartemen yang diduga milik Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Penggeledahan itu terkait kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, di mana Firly telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya datang dengan 3 mobil sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mereka kemudian keluar dari lingkungan apartemen sekitar 2,5 jam kemudian tanpa berkomentar pada wartawan. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sudah menangani kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menjerat Firly Bahuri. Sebelumnya, dalam pengusutan kasus pemerasan tersangka korupsi Syahrul Yassin Limpo, polisi sudah menggeledah 2 rumah yang diduga milik Firly Bahuri. Penggeledahan 2 rumah itu berlangsung 26 Oktober 2023, yaitu di rumah di Kompleks Villa Galaksi, Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, dan rumah di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Usai penggeledahan, penyidik tampak membawa sejumlah barang. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri Rabu 6 Desember besok. Firly akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo. Polisi telah mengirim surat panggilan kepada Firly untuk hadir di pemeriksaan Rabu 6 Desember 2023. Firly akan diperiksa penyidik Subdit Tipikor Polda Metro Jaya dan Dit Tipikor Bareskrim Polri di Bareskrim Mabes Polri. Sebelumnya, polisi telah memeriksa Firly pada 1 Desember lalu selama sekitar 10 jam. Rame-rame di sini boleh didampingi, jadi Pak Firly ada di tengah. Berikan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan atau pengambilan keterangan tambahan kepada saudara FB dengan kapasitas sebagai tersangka. Tepatnya untuk pemanggilan kemarin diperuntukkan pada saat hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Dewan Pengawas KPK memeriksa Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pemerasan dalam pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Usai diperiksa, Firly menolak memberikan keterangan apapun kepada wartawan. Firly Bahuri diperiksa Dewas KPK selama kurang lebih 2 jam. Usai pemeriksaan, Firly memilih bungkam. Firly diperiksa terkait pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan adanya dugaan pemerasan. Dewan Pengawas KPK menyebut pemeriksaan Firly merupakan pendahuluan untuk menentukan apakah akan dibawa ke sidang etik atau tidak. Setelah diperiksa ini nanti akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Dalam pemeriksaan pendahuluan itulah nanti Dewas akan berpendapat ini akan dilanjutkan ke persidangan atau bagaimana gitu. Presiden Joko Widodo mempertanyakan kepentingan dibalik diungkitnya kembali kasus korupsi IKTP oleh ex-ketua KPK Agus Raharjo. Pembahasannya akan hadir sesaat lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you.
malam gak bisa tidur? Kurang tidur? Minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Terobosan seperti apa yang harus dilakukan pelaku di industri perbankan syariah? Pentingnya produk